menurut saya pilkada ini udah selesai. Karena masyarakat Tanah Datar ini jangan dianggap bodoh. Bisa meminimalisir antara sembako dengan program-program yang ada dengan kaitan dengan pusat. Saya pikir itu udah udah keberuntungan sekali bagi masyarakat Tanah Datar hari ini mendapatkan calon Eka Putra dan Ahmad Fadli. Karena Tanah Datar ini adalah orang-orang yang punya pemikiran yang logis. Karena kalau kita berbicara suatu pilkada itu membutuhkan uang yang banyak, otomatis ini udah konteksnya bukan pilkada, tapi bisnis. Dan sistem orang bisnis itu akan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari modal yang telah dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Temu-Tamu bersama saya Raffi Aditya. Nah, kali ini alhamdulillah kita kedatangan lagi nih. Berbangga saya bisa mendatangkan kembali seorang tokoh yang tidak perlu saya sebutkan kiprah beliau karena udah pernah tampil di Temu-Tamu 2 kali. Dan kedua-duanya masih menjadi ranking papan atas di podcast Temu-Tamu, menghasilkan 1.600 penayangan dan 1.500 penayangan. Tidak perlu berlama-lama, kita sapa tamu kita pada hari ini, yaitu Kakanda Mukhtar Effendi. Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam Effendi. Alhamdulillah, terima kasih udah datang di podcast Temu-Tamu untuk ketiga kalinya. Dan alhamdulillah dapat selalu viral ini. Cukup viral, 1.600 penayangan, 1.500 penayangan. Itu menjadi mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur lah bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam menentukan pilihan untuk menentukan bupati dan wakil bupati Tanah Datar di 2025-2030. Nah, ngomong-ngomong nih Depen, kemarin nih baru kita sama-sama dengar nih pelantikan Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo Subianto sudah dilantik menjadi Presiden Indonesia. Dan tadi pagi juga ada pelantikan menteri-menteri di Istana Negara. Menurut Dapen, dampak atau bukan dampak sih, dari pelantikan presiden dan menteri-menteri itu terhadap daerah maupun kabupaten provinsi, apakah ada efeknya atau seperti apa, Dapen? Terima kasih Raffi. Kalau kita lihat dari pelantikan presiden dan kemudian disusul oleh pelantikan para menteri, saya melihat pastilah sangat berpengaruh ke daerah. Nah, tentu bagi daerah yang memang bersanding dan berkolaborasi dengan pemerintahan pusat. Nah, kalau kita sekarang ini kan bicaranya Tanah Datar. Nah, di Tanah Datar ini sangat menarik begitu. Kenapa, Depan? Sangat menariknya ada pasangan yang di atas itu di pusat. Itu kolaborasinya dengan di Tanah Datar ini sangat menarik. Ada Eka dan Ahmad Fadli. Eka Putra dengan Ahmad Fadli. Eka Putra itu barusan hari tadi dilantik para menteri. Kebetulan ada 5 menteri dari Partai Demokrat. Betul. Nah, yang menarik sekali itu ada Menteri Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Itu dijabat oleh AHY. Ketumnya. Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, ini menarik. Agus Harimurti Yudhoyono ini kita kan sama-sama tahu dia juga udah pernah berkunjung ke Indojalito. Udah 2 kali itu. Udah 2 kali kan, selama waktu Eka Putra menjabat jadi bupati. Nah, ini membuktikan kedekatan. Nah, di situ tertera infrastruktur, Menko Infrastruktur, pembangunan wilayah dan lagi. Pembangunan wilayah lagi.
Kalau wilayah ini udah daerah yang dapat ya. Saya membayangkan ini sangat menarik untuk Tanah Datar. Kedekatan antara AHY dengan Eka Putra itu, ini sangat menguntungkan bagi masyarakat Tanah Datar. Kalau Eka Putra terpilih kembali menjadi Bupati Tanah Datar. Ditambah lagi dengan Bapak Prabowo yang kemarin dilantik jadi presiden, dan kedekatan dia dengan Eka Putra itu kan cukup luar biasa. Ya, betul. Udah 2 kali juga kalau nggak salah saya berkunjung ke Tanah Datar nih. Nah, ditambah lagi dengan wakilnya adalah Ahmad Fadli, wakil Eka Putra yang juga dari Gerindra. Jadi rasanya tidak ada alasan kita untuk menyatakan kalau kolaborasi untuk membangun daerah ini nanti dengan pusat akan mengucurkan dana lebih ke Tanah Datar, itu bagi saya sangat mungkin sekali begitu. Ya, betul. Dengan di kabinet ada AHY, kemudian presidennya Prabowo. Nah, ini sangat menarik bagi saya dan sangat menguntungkan bagi masyarakat Tanah Datar. Nah, persoalan ini kan kita nggak bisa agak fair rasanya kalau bicara tentang Pak Eka Putra dan Ahmad Fadli ini ya. Karena di kubunya Pak Ricci juga ada Partai Golkar, Partai Nasdem, ya kan, yang menjadi pilar utama lah. Karena Pak Ricci itu berasal dari Partai Nasdem dan si Pak Doni Carson itu sekarang berasal dari Golkar, ya kan? Kalau di Pak Eka Putra dan Ahmad Fadli, Pak Eka-nya Demokrat, Pak Ahmad Fadlinya Gerindra. Nah, persoalan pelantikan presiden kemarin kan ada nih undangan. Alhamdulillah kalau dari Partai Gerindra itu banyak yang pergi ke Jakarta, mendapatkan undangan langsung pelantikan Bapak Presiden. Nah, dari 2 paslon ini menurut Dapen siapa nih yang dekat dengan pemerintahan yang sekarang dalam bukti konteks ini undangan lah ya, undangan pelantikan. Menurut Dapen seperti apa? Kemarin kan kita ada kegiatan nih di Posko Relawan. Nah, kemudian Bapak Eka Putra hadir pas di hari pelantikan Bapak Presiden. Nah, di situ Bapak Eka Putra menyampaikan salam dari Pak Ahmad Fadli sekarang sedang menghadiri undangan untuk pelantikan presiden. Nah, saya melihat dari posisi ini aja hanya pasangan Eka Putra dan Ahmad Fadli yang diundang untuk peristiwa pelantikan presiden. Nah, itu kan sudah membuktikan. Nah, kalau kita beralih ke Ricci dan Doni Carson, Ricci kan berasal dari Nasdem, yang awalnya berkhianat di Gerindra ini, ke Nasdem. Nasdem tidak masuk dalam kabinet. Iya, nggak ada masuk dari kabinet. Nggak ada masuk dalam kabinet. Itu kita lihat beritanya di media. Dan menurut saya ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Saat kalau kita membawa calon bupati itu dari Nasdem. Menurut saya ini geli-geli sedap juga mendengarnya nih. Ya, betul. Gimana cara dia nanti menjaring ke pusat kalau orang di tubuh partainya sendiri tidak ada di kabinet. Bisa jadi kemungkinan ini terjadi versinya apalah gitu, kayak Pak Eka lah dulu. Pak Eka Demokrat itu kan nggak ada di kabinet. Oposisi waktu itu kan. Nasdem pun sekarang nggak ada juga di kabinet. Cukup tertati-tati dulu Pak Eka. Itu untungnya dekat dengan Pak Prabowo. Kalau nggak dekat dengan Pak Prabowo mungkin udah tiarap nih Tanah Datar. Ya, pertama kan dekat dengan Prabowo. Walaupun partainya tidak berkoalisi dengan pemerintahan pusat. Dan wakilnya waktu itu dari Gerindra. Yang Pak Ricci Aprian ini. Kemudian Ricci Aprian kan pindah partai ke Nasdem. Ternyata hari ini Nasdem tidak ada dalam kabinet. Tergantung masyarakat lah menilai lagi mana yang lebih bermanfaat bagi mereka untuk mendukung Eka Putra dan Ahmad Fadli dengan pasangan Ricci dan Doni Carson. Nah, menurut saya ini kecerdasan kita berpikir aja untuk memilih. Satu lagi dapat. Dari komposisi menteri nih sekarang. Keunggulan dari Eka Fadli itu di Menteri Kebudayaan dapat. Ya, Menteri Kebudayaan juga. Nah, itu Fadlizon. Fadlizon
ada di Menteri Kebudayaan, dan ada program kita, Satu Nagari Satu Event. Nah, ini sangat menarik untuk dijadikan sebuah daya tarik tersendiri. Fadlizon juga orang Sumatera Barat, dan kota kita ini adalah kota budaya. Kota budaya. Ya. Nah, jadi pas sekali nih. Udah klop lah ya kan. Tergantung, udahlah masyarakat nggak ada pilihan lain kalau menurut saya kalau dengar cerita tentang kolaborasi pusat dengan daerah ini. Harus memilih Eka Putra dan Ahmad Fadli. Karena emang seperti itu, seperti Dapen bilang, presidennya sekarang Induk Samangul lah orang Gerindra, ya kan? Ya. Pembantu presiden gue gini ada AHY. AHY itu pas pula kementerian menteri koordinator infrastruktur dan pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah ini ya sama dengan pembangunan daerah ya kan. Nah, kalau kita sebagai orang Batu Sangkar dengan brand namanya Kota Budaya, udah pas juga nih. Fadlizon orang Gerindra, Menteri Kebudayaan dia sekarang, ya kan? Jadi nggak ada alasan lain lah bagi masyarakat. Kalau AHY kan yang akan membagi kue ini dia nanti nih, porsinya untuk daerah. Nah, menurut saya udah selamat lah, insya Allah udah tanah datar udah nyaman untuk itu. Kalau bupatinya itu Eka Putra dan Ahmad Fadli gitu. Tapi kalau tidak, geli-geli sedap juga kita melihat nasib tanah datar gitu. Ini Dapen, mungkin dari pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin, seperti yang Dapen bilang itu efek yang untuk di daerah. Nah, tapi ini Dapen, kemarin kita juga bukan mengundang sih ya, lebih tepatnya ditodong. Ditodong oleh Ketua DPRD, oleh Bang Anton Yondra, untuk beliau datang ke podcast kita. Dan alhamdulillah beliau dengan perjanjian hari Jumat kemarin itu ya, hari Jumat kemarin, alhamdulillah beliau betul-betul hadir. Tidak hanya berkeinginan untuk berbagi cerita dengan kita, tapi memang membuktikan beliau hadir. Nah, di pembicaraan podcast Raffi waktu itu dengan Bang Anton, ada nih fakta-fakta yang mungkin kata Bang Anton sendiri itu fakta. Tapi bagaimana menurut Dapen yang disampaikan Bang Anton ini, apakah sebuah fakta ataukah sebuah penggiringan opini saja? Contoh, ini contoh nih ya. Kemarin Bang Anton bilang persoalan LPTQ. Nah, LPTQ ini pembahasan Dapen juga nih di waktu podcast kedua. Bahwasanya ini Raffi ingatkan lagi ya. Waktu itu Dapen bilang di waktu 2019 tanah datar itu juara umum. Waktu itu ketua LPTQ-nya Bapak Zul Dafri Dharma. Nah, di waktu 2021 Eka Putra Bupati, wakilnya Rici Aprian. Di waktu itu Rici Aprian lah menjadi ketua LPTQ. Di 2021 itu kita dari juara umum turun menjadi peringkat 4. Dan 2023 Dapen bilang lagi masih Rici Aprian ketua, kita turun jadi peringkat 8. Ya kan? Kalau kata Bang Anton Dapen, itu hanya skenario sutradara untuk menjatuhkan nama Rici Aprian. Menurut Dapen seperti apa? Jadi begini, saya waktu melihat podcast itu, yang Anton Yondra itu, saudara Anton Yondra menyampaikan itu, saya tersenyum kecil gitu. Tersenyum kecil itu, Anton Yondra bilang ini sudah ada rekayasanya. Dia bertanggung jawab dengan cerita ini. Gitu. Nah, posisi Anton Yondra saat itu sebagai apa? Kan sebagai anggota DPRD. Wakil ketua malah. Seharusnya kalau dia melihat hal-hal seperti itu, dia boleh menegur kok gitu. Ya, karena DPRD sendiri kan punya peranan di segi pengawasan ya kan? Pengawasan. Dan kemudian lagi Anton Yondra seharusnya di samping menegur itu, dia harus mempertanggungjawabkan juga kalau dia tahu tentang persoalan itu, karena ini menyangkut nama daerah. Nah, apakah Anton Yondra berpikir membilang ini sebuah fakta? Karena sekarang dia berada di posisi Rici Aprian yang sebagai calon bupati, partai dia mengusung itu. Gitu. Kalau saya berpikir, ini cara berpikir Anton Yondra
selaku anggota DPRD pada saat itu yang pertama terjadi pembiaran kalau itu memang ada. Kalau terjadi pembiaran berarti Anton Yondra sendiri terlibat dengan persoalan ini begitu. Betul. Artinya dia juga ikut bersekongkol kalau itu terjadi pembiaran. Nah, sekarang Anton Yondra bilang ini fakta. Jadi Anton Yondra sendiri juga terlibat dengan persoalan ini begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat terjadi bantahan sekarang oleh Anton Yondra soal keterlibatan, soal kelemahan Ricci di LPTK itu karena posisi Anton Yondra hari ini itu berada di posisi Ricci Aprian. Saya melihatnya sederhana sekali begitu. Alangkah bodohnya seorang wakil bupati mau dipolitisir untuk hal-hal kecil seperti itu. LPTK ini kan di bawahnya ada tim yang bekerja. Ya, seharusnya tim ini kan dia seleksi begitu. Kebetulan enggak, Pen. Ketua harian itu Mas Nevi loh. Iya, Mas Nevi satu juga yang mendukung dia pada hari ini gitu. Jadi saya pikir ini analisa yang keliru. Tapi kalau jajaran dinas itu berpihak kepada Eka Putra umpamanya, secara alur tugas pekerjaan dia wajar lah, dia bertanggung jawab kepada bupati. Dan tidak mungkin juga bupati mau mencederai nama hanya demi untuk sebuah pertarungan politik seperti ini. Padahal kalau seandainya kita juara umum lagi, yang naik itu kan nama bupati dan wakil bupati juga. Jadi saya rasa cara berpikir Anton ini sangat keliru gitu. Satu lagi depan, saat podcast yang sama Bang Anton itu tayang, ada juga nih yang berasumsi seperti ini depan. Untuk mengelola LPTK aja, Pak Ricci tidak bisa. Bahkan kalaupun benar kata Bang Anton gitu, masa iya untuk membangun, untuk mengkomandoi sebuah bidang cuman, sebuah lembaga cuman. Nah itu beliau nggak bisa, apalagi bangun yang jadi pemimpin daerah ya kan. Kalau pemimpin daerah udah OPD yang bakal di. Ada dua hal yang saya dengar di podcast itu, yang saya lihat di podcast itu. Pertama soal Anton Yondra bilang ini adalah sebuah rekayasa yang sudah sengaja diciptakan demi menjelekkan nama Ricci Aprian. Saya bilang sekali lagi itu terjadi pembiaran. Waktu itu Anton Yondra adalah sebagai wakil ketua DPRD. Kenapa dibiarkan? Seharusnya ini juga ditegur begitu. Nah kemudian yang kedua, pernyataan Anton Yondra sendiri yang menurut saya waktu dia menjabat jadi pramuka, kalau dia komandan katanya, ada wakilnya yang mau muncul lebih daripada dia akan potong katanya. Amputasi gitu. Saya pikir cara berpikir Anton ini malahan lebih mengerikan kalau dia beranggapan Eka Putra seperti seolah-olah memainkan Ricci Aprian dari jabatan yang ada. Lebih ngeri lagi Anton Yondra berpikirnya gitu kan. Akan diamputasi gitu ya. Menurut saya itu juga keliru gitu. Jadi sebenarnya kalau dari nada ini siapa sih yang lebih kejam sebenarnya gitu? Anton Yondra sendiri bilang akan diamputasi kalau ada wakilnya yang mau lebih daripada dia gitu. Nah, cuman yang menarik bagi saya sebenarnya sederhana aja. Kalau Ricci Aprian mau maju jadi calon bupati, seharusnya sama Eka Putra dia bilang terus terang aja. Itulah yang menurut saya pilkada Bedun Sana. Dia tampil, dia bilang sama Eka Putra, Bang, saya juga mau hadir di pertarungan ini sebagai calon bupati, saya minta maaf nih, kita sama-sama bertarung. Saya pikir Pak Eka juga merelakan aja begitu. Artinya siap juga untuk menghadapi itu. Tapi jangan main belakang saling tuding begitu. Dituding Eka Putra zalim untuk jabatan kecil yang seperti itu aja sudah dibilang dipolitisir. Ya betul. Menurut saya kan itu cara berpikir yang sangat keliru. Yang menuding itu bukan malahan Ricci Aprian yang bilang. Yang bilang itu Anton Yondra yang saat itu juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD gitu. Seharusnya dia tegur karena fungsi dia juga ada di situ, pengawasan gitu. Kenapa sekarang itu disebut? Sebenarnya gini kan. Persoalan zolim dan siapa yang dizolimi kan ya. Yang pertama mungkin kita juga pernah dengar bahwasanya Pak Eka bilang di waktu Pak Ricci bilang ada kunjungan kerja ke Batam, Pak Eka mendisposisikan untuk Pak Ricci boleh pergi, ya kan?
Tiba-tiba beliau di sana deklarasi menjadi bupati malah. Enggak, kita beritahu di sini ya. Di podcast yang pertama dan yang kedua itu ada yang dibantah tentang kalau Richie Aprian itu tidak pernah diberikan posisi oleh Eka Putra. Betul. Yang kita bantah itu pertama, saya di podcast pertama saya masih ingat, itu ada pernyataan saya yang menyatakan Pak Bupati pernah melihatkan bukti kepada saya kalau dia diberikan disposisi kepada Richie Aprian. Ya, dia memberikan disposisi ya. Ya. Nah, kemudian di podcast kedua, saya juga nyatakan kalau dia pernah diberikan kerjaan, tapi semuanya gagal. Seperti soal tapal batas. Ya. Yang dari Simawang itu. 350 hektar. Ya. Kemudian ada lagi LPTK. Kemudian ada lagi soal Porprov. Itu semuanya gagal. Nah, baru kita dengar ceritanya ini, kalau ini sudah didramatisir katanya. Nah, kalau yang dibawahi oleh kepala dinas, artinya kan Richie Aprian ini wakil bupati nih. Kemudian ada kepala dinas yang notabene masuk di dalam LPTK ini. Yang dibilang Antoni Ondrai mempolitisir ini kan kepala dinas. Ya. Nah, menurut saya untuk hal seperti ini saja tidak bisa dimanage oleh seorang Richie Aprian yang sebagai wakil bupati. Kepala dinas ini kan anggota dia, anak buah dia gitu. Ya, betul. Itu saja tidak bisa dia manage. Malahan bisa dikerjain oleh Antoni Ondra yang menyatakan kalau dia dikerjain oleh kepala dinas ini. Ya. Artinya hal kecil ini saja tidak bisa dia manage, apalagi yang lebih besar. Betul. Dia bisa dikerjain kok gitu. Nah, saya melihat lagi ada ketololan yang luar biasa menurut saya. Menurut saya ini udah tolol gitu. Ada kegiatan waktu itu saya juga hadir di situ. Pelantikan ketuakan Nagari Panyalayan di 10 Koto. Waktu itu disposisi ini diberikan oleh bupati kepada kepala dinas. Saya lupa nama kepala dinasnya ini. Nah, kemudian sewaktu kepala dinas hadir sebagai yang mewakili bupati, tahu-tahu Richie Aprian hadir di situ. Yeah. Nah, dia bilang ke masyarakat pada saat itu, ke tamu-tamu yang lain hadir, kalau dia ini hadir di sini itu adalah undangan pribadi. Yeah. Nah, ini menarik menurut saya melihat ini. Saya hadir di situ dan saya geleng-geleng kepala. Seharusnya kalau dia hadir ke situ, wakil bupati, kalau kepala dinas yang mau memberikan sambutan, dia harus punya keberanian mengatakan kepada dinas, saya wakil bupati, saya bisa menggantikan wakil bupati. Menggantikan bupati. Ya, menggantikan bupati untuk memberikan sambutan itu. Seharusnya dia berani menegur dinas. Tapi itu keberanian itu tidak ada. Jadi dia bukan orang yang tegas untuk itu. Nah, ini kan berkaitan dengan dua dinas tadi nih. Satu dinas tentang LPTK tadi, ditambah dinas yang hadir di kegiatan di pelantikan di Penyalayan. Nah, ditambah lagi pada saat itu, dia hadir sebagai undangan pribadi, tapi yang saya lihat pada waktu itu, dia memakai fasilitas mobil itu adalah BA2, plat merah. Berarti kehadiran dia di situ bukan pribadi, itu udah wakil bupati gitu. Karena beliau turun dari BA2 ya kan. Nah, ini ketololan berpikir menurut saya begitu. Nah, jadi pernyataan dia diundang pribadi, yang dibawa adalah dinas, mobil dinas, plat 2, plat wakil bupati gitu. Nah, kemudian tidak berani menegur kepala dinas kalau dia yang akan berikan sambutan. Jadi dia tidak punya ketegasan juga, Richie Aprian. Terkait ini Depen, bajak gratis. Ya. Danton juga mengklaim itu adalah program progul dari Richie Aprian. Depen dulu kan salah satu tim dari era baru juga ya. Ya. Yang saya pahami waktu kita berkomunikasi dengan Eka Putra, dia mempunyai teman di Gorontalo. Gorontalo seorang kepala dinas yang notabene juga program bupati di sana itu salah satunya adalah bajak gratis. Jadi dia mengambil perbandingan itu adalah Gorontalo. Nah, Richie Aprian yang diberikan disposisi untuk kunker ke situ.
Jadi ini keliru lagi nih menurut saya, Antonio Indra begitu. Nah, nanti kan bisa kita klarifikasi nih, yang punya program bajak gratis ini, yang melihat ke Gorontalo itu temannya Eka Putra atau Richie Aprian. Iya. Kan bisa kita lihat toh. Tapi gini Rapen, Bang Anton bilang program bajak gratis itu program Pak Richie Aprian. Ya. Anggaplah betul. Ya. Ini anggap betul itu program Pak Richie Aprian. Ya. Tapi Pak Richie Aprian sendiri yang pernah mengatakan kalau program itu program gagal. Benar. Saya juga pernah dengar rekaman pembicaraan itu. Ya. Makanya saya ketawa aja gitu. Nah sekarang kan yang termasuk lah soal satu nagari satu event. Yang banyak membantah soal ini kan dari kubu Richie Aprian sekarang nih. Yeah. Dibilanglah program gagal dan segala macam. Yeah. Nah termasuk juga cerita saudara Anton Hendra yang menyatakan kalau satu nagari satu event ini ada anggota dewan yang tidak diundang walaupun dia berada di nagari itu. Gitu. Yeah. Kemudian ada juga dia selaku wakil ketua juga tidak diundang. Menurut saya yang menjadi panitia satu nagari satu event itu siapa? Kan orang di nagari. Yeah, jangan tudingkan lagi ke Eka Putra. Eka Putra saat itu adalah juga bagian dari yang diundang oleh kegiatan itu. Jadi yang salah itu perangkat di nagari. Gitu. Jadi jangan seolah-olah semuanya dipolitisir oleh Eka Putra begitu. Yeah. Nah, padahal saya sebelumnya juga pernah dengar kalau komunikasi antara para anggota dewan yang ada dengan calon bupati yang dua ini, saya dengar langsung kok dari orang-orang ini, ada ketua partai dan segala macamnya. Kalau dia berkomunikasi, dia lebih nyaman komunikasinya sama Eka Putra daripada Richie Aprian. Nah, di sisi komunikasi, Bang Anton juga menyepakati persoalan itu. Ya. Pak Eka Putra adalah sosok pemimpin yang komunikatif. Ya. Komunikasi dengan Pak Eka Putra sangat bagus. Ini bahasa dalam dunia perkuliahan ya dapatnya. Kalau seseorang memberikan nilai itu sangat bagus, berarti nilai itu di IPK itu A. Ya. Ya kan? Ya. Kalau katanya itu cukup bagus. Ya. Cukup bagus itu C dapatnya. Ya. Kita kan dengar nih. Nah, kita dengar tuh di podcast. C. Kalau dengan Pak Eka Putra komunikasinya sangat bagus, kata Bang Anton. Ya. Kalau dengan Pak Richie Aprian komunikasinya cukup bagus, ya kan? Berarti yang dengan Pak Eka nilainya A, kalau dengan Pak Richie nilainya C. Ya. Dan Anton bilang baru sekarang dekat dengan Pak Richie. Ya. Nah itu. Ya kita kan pernah dengar juga cerita nih dari salah seorang ketua partai. Selama Eka Putra menjabat, selama Richie Aprian menjabat, itu komunikasi dengan Richie ini hanya malahan tidak sampai 10 menit, itu pun 2 kali selama 3,5 tahun. Baru setelah dia mau mencalon ini, baru komunikasi ini agak sering dilakukan. Nah, dari pernyataan Anton Hendra sendiri di podcast, itu dinyatakan kalau dengan Eka Putra itu komunikasinya sangat bagus. Kemudian kalau dengan Richie Aprian cukup bagus. Ya silakan aja lah, dari bahasa yang sejujur itu bicaranya sangat dan cukup gitu. Iya. Ya, kita berbicara seperti ini bukan arah penggiringan opini ya. Iya. Tapi kita berbicara ini dari logika berpikir aja seperti itu. Dari logika berpikir persoalan pemerintah pusat yang sudah dilantik dengan kementerian yang ada, apa dampak atau efeknya ke kabupaten kita. Itu ya seperti Dapen bilang tadi. Dan persoalan podcast Raffi dengan Danton, Dapen pengen hadir untuk pengen membahas persoalan itu tadi Dapen bilang. Nah, terakhir nih Dapen, persoalan pilkada ke depan. Dengan semua yang udah Dapen sampaikan dari podcast kita pertama, kalau Richie Aprian itu menjadi bupati, jalan berlubang ini lubangnya tambah dalam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, podcast yang kedua itu Dapen tegas mengatakan bahwasanya Richie Aprian itu diberikan loh tugas dan kewenangan oleh Pak Bupati. Bahkan tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati itu malah gagal dikerjakan. Mulai dari tapal batas, LPTQ, Porprov,
itu udah 3 bidang yang berbeda loh, udah 3 dinas yang berbeda loh. Ya. Bidang pemuda olahraga, bidang keagamaan, habis itu bidang pertanahan, udah 3 bidang berbeda loh. Itu semua kata Dapen gagal. Nah, yang ketiga podcast tadi Dapen bilang persoalan sinergitas pusat dengan daerah, pasangan Eka Fadli mendapatkan porsi yang lebih menguntungkan daripada pasangan Richie Doni, karena presiden itu sekarang adalah Partai Gerindra. Beliau mempunyai kewenangan mutlak terhadap Indonesia ini, hak prerogatif beliau menentukan kabinet. Dan alhamdulillah untuk Menteri Kebudayaan selaku kita Kota Budaya, Batu Sangkar Kota Budaya, Menteri Kebudayaan itu orang Sumbar, dan itu berasal dari Gerindra. Dan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah itu adalah AHY, ketumnya Demokrat. Dan bagi Dapen itu sangat menguntungkan untuk Tanah Datar jika Eka Putra dan Ahmad Fadli menjadi bupati. Terakhir ya Dapen, kita minta masyarakat di akar rumput kan nggak mengerti nih persoalan ini. Mereka hanya tahu siapa yang memberikan sembako, siapa yang akan datang memberikan uang di waktu masa tenang. Pemilih-pemilih yang seperti ini, menurut Dapen bagaimana? Karena ini ada nih pembagian sembako yang 2 kilo beras, pembagian uang nantinya. Ya, kalau ada calon yang kepingin agar dia terpilih itu dengan menggunakan politik uang, kemudian ada sembako dan segala macamnya, menurut saya ini memang calon yang sudah merendahkan martabat masyarakat Tanah Datar, karena dia anggap dia ngambil suara itu cukup dengan ini saja, gitu. Bukan dengan merubah cara berpikir atau menambah pola pikir masyarakat supaya lebih cerdas. Dia menganggap masyarakat ini bodoh, gitu. Karena mau aja disuap dengan 2 liter beras dan 1 kilogram minyak dan segala macamnya, gitu. Nah, menurut saya ini adalah sangat pelecehan. Nah, untuk sampai ke akar rumput, keuntungan kita masyarakat Tanah Datar dengan pelantikan presiden, dengan porsi menteri yang sangat erat dengan Eka dan Ahmad Fadli, ada Fadlizon di kebudayaan, kemudian ada AHY. Nah, ini tergantung kecerdasan tim untuk turun ke lapangan lagi, untuk menyampaikan hal-hal seperti ini ke masyarakat, terutama ke masyarakat akar rumput yang di bawah. Nah, jangan sampai dia mau menerima ini hanya gara-gara sembako. Dia gara-gara sembako mau merubah. Nah, jadi cerita ini sebenarnya lebih mahal daripada cerita sembako itu. Nah, tergantung bagaimana perjalanan tim di akar rumput. Saya kira kalau sudah sampai di akar rumput, menurut saya pilkada ini udah selesai. Karena masyarakat Tanah Datar ini jangan dianggap bodoh. Nah, bisa meminimalisir antara sembako dengan program-program yang ada dengan kaitan dengan pusat. Saya pikir itu udah keberuntungan sekali bagi masyarakat Tanah Datar hari ini mendapatkan calon Eka Putra dan Ahmad Fadli. Karena semuanya, sekali lagi saya mau mengulangi, semuanya menurut saya sangat cukup di situ. Pertama, dia orang Tanah Datar, kemudian juga mengerti hidup bagaimana di Tanah Datar, bagaimana di Minangkabau. Karakter Minang ini tidak akan dia lupakan. Nah, dari visi misi dia semuanya juga ada soal agama, soal adat. Nah, saya rasa sangat berbeda sekali dengan pihak Richie Aprian dan Doni Carson. Nah, ditambah lagi jaringan ke pusat. Jaringan ke pusat itu dia punya presidennya juga berasal dari partai yang sama dengan koalisi Eka Putra dan Ahmad Fadli. Ditambah lagi dengan AHY yang juga Menko Infrastruktur. Infrastruktur ini kan soal fisik bangunan ini. Kalau cerita soal jalan segala macam itu ada di situ. Nah, menurut saya ini sangat keberuntungan yang luar biasa. Nah, ditambah lagi dengan Tanah Datar ini adalah kota budaya. Menteri Kebudayaan itu ada di Gerindra. Fadlizon juga orang Sumatera Barat. Ini sangat menguntungkan lah. Kalau untuk Eka Putra dan Ahmad Fadli.
Terima kasih Dapen atas waktu dan kunjungannya di podcast Temu Tamu. Nah, semoga apa yang Dapen sampaikan tadi dapat diterima oleh logika masyarakat Kabupaten Latar. Ya. Pesan Raffi di akhir podcast ini, Raffi cuma berharap seperti ini. Tanah Latar ini adalah orang-orang yang punya pemikiran yang logis. Karena kalau kita berbicara suatu pilkada itu membutuhkan uang yang banyak, otomatis ini udah konteksnya bukan pilkada, tapi bisnis. Dan sistem orang bisnis itu akan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari modal yang telah dikeluarkan. Nah, yang disampaikan Dapen tadi udah jelas dengan keuntungan-keuntungan kita apabila dengan sinergi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan kemudahan-kemudahan yang disampaikan oleh Dapen tadi. Nah, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Latar memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Latar dengan logis dan dengan pemikiran yang matang. Jangan hanya memilih karena amplop ataupun dengan sembako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.